Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Nursiwi, selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika. Di sini saya Nelsa Ayu Enggarsari, selaku perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, namun ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nelsa Enggarsari dengan NIM 14014225531. Saya Amelia dengan Perkenalkan, saya Cynthia Daperti 01422533. Perkenalkan, saya Fitri Kartika Sari dengan NIM 14014225534. Perkenalkan, saya Galuna Maulan dengan NIM 14014422535. Perkenalkan, saya Rita Asyutayani dengan NIM 14014422567. Untuk presentasi kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai garis-garis istimewa dalam segitiga. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan arti segitiga. Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 17 garis. Segitiga adalah suatu bangun datar yang jumlah sudutnya 1800 dan dibentuk dengan cara menghubungkan 17 titik garis dalam satu bidang. Bangun segitiga dilambangkan dengan A. Jumlah sudut pada segitiga besarnya 180 derajat. Sebuah segitiga memiliki 3 titik sudut, 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian ada pengertian garis istimewa. Garis istimewa yaitu apabila kita membuat satu garis lurus di dalam segitiga yang menghubungkan satu sudut atau satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya mengikuti aturan tertentu. Berikutnya ada jenis garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama adalah garis rindu. Garis rindu yaitu garis yang ditarik dari sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depan. Ketika garis rindu melalui satu titik AH, DI, dan CG merupakan garis rindu. Lalu ada garis berat. Garis berat yaitu garis yang ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Ketiga garis berat melalui satu titik yang disebut titik berat. Titik berat membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan 2:1. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Garis bagi yaitu garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Ketika baris bagi melalui titik yang disebut titik bagi. Titik bagi merupakan pusat lingkaran dalam segitiga. Next. Garis merupakan garis yang tegak lurus pada pertengahan garis itu. Garis berbagi. Ketika tumbuh berpotongan di satu titik nol dan merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Selanjutnya
Cara melukis garis istimewa dalam segitiga. Langkah-langkah melukis garis tinggi. Langkah pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat titik C sehingga memotong sisi AB di 2 titik. Langkah kedua, dari 2 titik potong, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Akan diperoleh titik N merupakan perpotongan 2 busur lingkaran. Langkah 3, hubungkan titik C ke titik R atau titik perpotongan kedua busur sehingga titik E pada titik D. Dapat oleh garis tinggi D. Next. Yang kedua, langkah-langkah melukis garis bagi. Langkah pertama, lukislah busur garis di C sehingga memotong garis AC dan BC. Langkah kedua, lukislah 2 busur lingkar dengan jari yang sama dengan pusat titik P dan Q. Akan diperoleh titik R, potongan 2 busur lingkaran. Langkah ketiga, hubungkan titik C ke titik R sehingga diperoleh titik D, perpotongan garis CR dengan AB. Langkah keempat, diperoleh garis bagi CD. Materi selanjutnya akan disampaikan. Kemudian langkah-langkah melukis garis berat. Langkah pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat titik Y dan jari-jari lebih besar dari setengah AB. Langkah kedua, dengan jari-jari yang sama pada langkah pertama, lukislah busur lingkaran dengan titik pusat B akan diperoleh 2 titik, yaitu titik P dan titik Q, yang merupakan perpotongan busur lingkaran. Langkah ketiga, hubungkan titik P dan titik Q akan diperoleh titik D sebagai perpotongan garis PI dengan A. Langkah keempat, hubungkan titik C dan langkah kelima, garis CD adalah garis berat untuk segitiga ABC. Selanjutnya, langkah-langkah melukis garis sumbu. Langkah pertama, lukislah busur dengan titik A sebagai pusat dengan besar jari-jarinya lebih dari setengah AB. Langkah kedua, ulangi langkah pertama dengan pusat B dan besar jari-jari yang sama. Sehingga akan diperoleh titik P dan titik Q sebagai titik perpotongan 2 busur lingkaran. Langkah ketiga, hubungkan titik P dan titik Q sehingga akan diperoleh titik D dan E. Langkah keempat, garis DE adalah garis sumbu segitiga ABC. Selanjutnya, dalil berkaitan dengan segitiga. Yang pertama, dalil garis bagi. Garis bagi sudut suatu segitiga membagi sisi yang dihadapannya menjadi 2 bagian dengan perbandingan sebagai sisi-sisi yang berdekatan. Pada gambar di bawah, A adalah garis bagi, maka BM dibanding CM sama dengan AB dibanding AC. Yang kedua, BM dibanding BC sama dengan AB dibanding AB ditambah AC. Yang kedua, dalil garis berat. Yang dalil pertama, yaitu ketiga garis berat berpotongan pada satu titik yang disebut titik berat. Dalil kedua, ketika garis berat dalam sebuah segitiga berpotongan di titik berat dengan perbandingan panjang, bagian-bagiannya adalah 2:1, maka bagian terpanjang dekat dengan titik sudut. Dalil yang ketiga, jika TA adalah panjang garis berat yang ditarik dari titik sudut A ke sisi di hadapannya A, maka berlaku TA kuadrat sama dengan setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. Baik, selanjutnya yang ketiga ada dalil garis sumbu. Dalil 1, ketika garis sumbu berpotongan pada satu titik yang disebut titik sumbu. Kemudian dalil 2, titik sumbu segitiga berjarak sama ke tiap titik sudut segitiga. Yang dalil ketiga, titik sumbu segitiga adalah titik pusat lingkaran luar segitiga. Next.
Yang keempat ada dalil garis tinggi. Dalil 1, ketiga garis tinggi berpotongan pada satu titik yang disebut titik tinggi. Dalil 2, pada segitiga siku-siku garis tinggi ke hipotenusa atau sisi terpanjang membagi segitiga siku-siku menjadi dua segitiga yang sebangun dan juga sebangun dengan segitiga awal. Dalil yang ketiga, jika pada segitiga ABC garis CD tegak lurus garis AB dan panjang proyeksi garis AC pada garis AB adalah P, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali P. Dalil 3 ini disebut juga dalil proyeksi. Next. Yang kelima ada dalil titik tengah segitiga. Berbunyi, ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah pada dua sisi segitiga akan sejajar dengan sisi ketiga segitiga. Panjang ruas garis tersebut adalah setengah dari panjang sisi ketiga segitiga. Perhatikan gambar di samping. Titik E adalah titik tengah sisi AB dan titik D adalah titik tengah sisi AC. Sehingga terbentuklah ruas garis ED. Garis ED ini akan sejajar dengan garis BC dan dapat dihitung panjang ED, yaitu ED sama dengan setengah BC. Yang keenam ada dalil Stewart. Pada segitiga ABC dari titik C ditarik garis hingga memotong AB di titik D. Misal AC sama dengan B, BC sama dengan A, AB sama dengan C. AD sama dengan C1, BD sama dengan C2, dan CD sama dengan D, maka dalil Stewart menyatakan D kuadrat dikali C sama dengan C1 dikali A kuadrat ditambah C2 dikali B kuadrat dikurangi C1 kali C2 kali C. Baik, selanjutnya yang ketujuh ada dalil Menelaus. Jika diberikan sebuah segitiga ABC, titik D terletak pada garis CA dan titik E terletak pada garis BC, sehingga terbentuk ruas garis DE. Garis AB dan DE diperpanjang sehingga keduanya berpotongan di titik F. Seperti gambar di bawah, maka titik D, E, dan F akan segaris atau kolinear, dan berlaku dalil Menelaus sebagai berikut. Garis tinggi. EA sama dengan 2 per A akar S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B kali S dikurangi C, atau TA sama dengan 2L per A. TB sama dengan 2B akar S kali S dikurangi A kali S dikurangi B dikali S kurangi C, atau TB sama dengan 2L sama per B. TC sama dengan 2 per C akar S kali S dikurangi A dikali S kurangi B dikali S dikurangi C, atau TC sama dengan 2L per C. Keterangan S sama dengan setengah kali A kali B kali C. Garis berat. ZA sama dengan setengah akar 2 kali B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. ZB sama dengan setengah akar 2 dikali A pangkat 2 tambah C dikurangi B pangkat 2. ZC sama dengan setengah akar 2 kali A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Garis bagi LA sama dengan BC dikurangi A1, A2. LB sama dengan AC dikurangi B1, B2. LC sama dengan AB dikurangi C1, C2. Garis sumbu. Garis yang melalui titik tengah segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut.
Pada gambar, jika terdapat titik L, K, M yang merupakan garis sumbu, maka titik D merupakan titik potong dari ketiga garis tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu garis tinggi. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Diketahui panjang BC sama dengan 12 cm, AD sama dengan 30 cm, AC sama dengan 15 cm. Tentukan panjang garis tinggi BE. Nah, untuk penyelesaian, yang pertama, kita gunakan luas segitiga dibagi luas, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga ABC dengan alas AC sama dengan luas segitiga ABC dengan alas BC. Setengah kali AC dikali BE sama dengan setengah dikali BC kali AD. AC kali BE sama dengan BC kali AD. 15 kali BE sama dengan 12 kali 30. BE sama dengan 12 kali 30 per 15. BE sama dengan 24. Jadi, panjang garis tinggi BE sama dengan 24. Untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh soal garis berat. Garis tinggi AD dan garis berat BE berpotongan di titik 0 di titik O pada segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 6 cm, dan AC sama dengan 5 cm. Tentukan panjang OE. Penyelesaian. Bisa dilihat gambar ilustrasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan panjang garis berat BE. BE kuadrat sama dengan setengah kali AB kuadrat ditambah setengah kali BC kuadrat dikurangi 1/4 kali AC kuadrat. BE kuadrat sama dengan setengah kali 4 kuadrat ditambah setengah kali 6 kuadrat dikurangi 1/4 kali 5 kuadrat. BE kuadrat sama dengan 16/2 ditambah 36/2 dikurangi 25/4. BE kuadrat sama dengan 32/4 ditambah 72/4 dikurangi 25/4. BE kuadrat sama dengan 79/4. Didapat BE sama dengan akar dari 79/4. BE sama dengan setengah akar 79, sehingga panjang garis berat BE sama dengan setengah akar 79 cm. Yang selanjutnya menentukan panjang BD dengan dalil proyeksi pada garis tinggi AD, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali BC dikali BD. 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali BD. 12 BD sama dengan 27. BD sama dengan 27/12 sama dengan 9/4. Panjang DC sama dengan BC dikurangi BD sama dengan 6 dikurangi 9/4 sama dengan 15/4. Sehingga perbandingan BD per DC sama dengan 9/4/15/4. Didapat 9/15 disederhanakan menjadi 3/5. Dalil Menelaus untuk EB dengan perbandingan EO banding OB, EO per OB kali BD per DC dikali CA per EA sama dengan 1. EO per OB dikali 3/5 dikali 2/1 sama dengan 1. EO per OB dikali 6/5 sama dengan 1. EO per OB sama dengan 5/6. Dari perbandingan EO dan OB sama dengan 5/6, maka OE sama dengan 5/11, BE sama dengan 5/11 dikali setengah kali akar 79. Dapat 5/22 akar 79. Jadi panjang OE sama dengan 5/22 akar 79 cm.
Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 3 cm dan BC 4 cm. Dari titik sudut A ditarik garis bagi AD, tentukan panjang AD. Penyelesaian. Bisa dilihat ilustrasi gambar segitiga ABC dan garis bagi AD. Dengan Pitagoras, maka kita peroleh panjang BC sama dengan 5 cm. Menentukan panjang M dan N, M per N sama dengan 3 per 4 kuadrat. Dari perbandingan ini, maka M sama dengan 3 per 7 dikali BC sama dengan 3 per 7 kali 5 didapat 15 per 7. Untuk N yaitu sama dengan 4 per 7 dikali BC didapat 4 per 7 kali 5 sama dengan 20 per 7. Menentukan panjang AD, D kuadrat sama dengan BC dikurangi MN. 4 kali 3 dikurangi 15 per 7 dikali 20 per 7. 12 dikurangi 300 per 49 sama dengan 588 per 49 dikurangi 300 per 49. D kuadrat sama dengan 288 per 49. D sama dengan akar 144 kali 2 per 49. Didapat D sama dengan 12 per 7 akar 2. Jadi, panjang garis bagi AD sama dengan D sama dengan 12 per 7 akar 2 cm. Untuk kesimpulan dari materi kali ini dapat disimpulkan, segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah garis saling bertemu dan membentuk 3 buah titik sudut. Disebut garis istimewa apabila kita membuat satu garis lurus di dalam segitiga yang menghubungkan satu sudut atau satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya mengikuti arah tertentu. Dalil atau teorema merupakan kebenaran yang diturunkan dari suatu aksioma. Untuk daftar pustakanya atau referensinya bisa dilihat. Baik, karena sesi presentasi sudah selesai, selanjutnya saya akhiri presentasi kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.